Ternyata Tuhan Yesus, wow. Iya, oke. Tapi sekarang ketika pandemi kan kita semuanya tahu sekian tahun kita tidak bisa misa online atau mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung. Rasa-rasanya gimana? Masih wow atau tidak nih? Karena kan komuni batin ya. Nah, gimana rasanya ini? Selamat pagi semuanya. Senang sekali berjumpa dengan kami, siswa-siswi dan juga kami dari tim Kristianitas serta OSIS SMPPL Dominico Savio. Berkah dalam semuanya. Berkah dalam. Sungguh berbahagia ya kita pada kali ini bisa bersama-sama berkumpul bersama dan berbagi cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbicara mengenai pentingnya Ekaristi bagi hidupku. Tentu teman-teman muda ini dan juga kita semua pada masa pandemi membuat tidak bisa berekaristi secara offline. Kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama online. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan semakin banyaknya masyarakat yang sudah bisa menerima vaksin, maka level PPKM di kota kita Semarang ini menjadi semakin baik. Artinya bahwa paroki-paroki sekarang mulai bisa membuka tempat ibadahnya untuk dipakai dalam perayaan Ekaristi offline. Namun teman-teman sepertinya masih banyak juga ya yang tidak mau offline di gereja. Sudah nyaman sepertinya online di dalam rumah ya. Karena bisa disambi makan, bisa disambi tiduran, pakai daster gitu ya. Oke, mari kita akan bahas bersama-sama dengan beberapa teman muda kita yang sungguh sangat menarik, teman-teman OSIS dan juga narasumber yang luar biasa, orang muda yang luar biasa. Tapi kita perkenalan dulu karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Mulai terlebih dahulu dari sebelah saya, silakan diperkenalkan. Namanya siapa, kelas berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Fiona Yovinda, sering dipanggil Fiona. Saya dari kelas 8J, saya paroki Katedral Semarang. Halo Fiona. Halo Fiona. Halo. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Maria Beata Grace Artajati. Saya biasa dipanggil Grace dari kelas 8K dan saya berasal dari paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Halo Grace. Halo Grace. Oke. Jauh sekali ya. Ya. Untuk yang paling pojok saya aja yang memperkenalkan. Ya. Untuk yang paling pojok ini beliau bernama Filipus Haryo Diwangkoro, sarjana filsafat. Beliau lahir dari Pasuruan tanggal 11 Mei tahun 1994. Beliau studi di sebuah perguruan tinggi yang sangat terkenal sekali di Yogyakarta, di Sanata Dharma, di Fakultas Teologi Weda Bakti. Beliau punya banyak pengalaman walaupun masih muda, khususnya dalam pendampingan orang-orang muda di Karya Kepausan Indonesia atau KKI di Muntilan. Dan sebetulnya masih banyak lagi, tetapi karena beliau ini orangnya yang rendah hati maka tidak mau disebutkan ya. Oke. Nanti beliau akan mencoba mengupas berkaitan dengan Ekaristi, khususnya Ekaristi itu menjadi sebuah roh dalam kehidupan kita. Namun saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman muda saya ini. Pertanyaan pertama nih pada Anda. Ini Katolik semua ya? Iya, Katolik. Terus rajin nggak nih, aktif nggak di paroki, di lingkungan? Aktif. Aktif ya. Iya. Kegiatannya kalau boleh saya tahu dari Fiona apa keaktifannya di lingkungan, di paroki? Kalau di gereja sendiri saya mengikuti Putri Sang Kristi dan ini mau daftar jadi lektor. Gitu. Oke. Lalu Grace? Kalau saya sekarang hanya misinar, tetapi sebelum pandemi saya itu di sekolah itu jadi lektris, terus jadi organis, lalu di gereja juga jadi misinar dan pemazmur gitu. Oke, terima kasih pada Fiona dan Grace. Ya, Ternyata mereka ini aktif semua, tapi belum tentu loh teman-teman
apakah dia aktif tetapi mungkin masa online ini justru nggak pernah aktif dia ya. Maka saya tanya lagi nih, kira-kira baptis pertama dan menerima sakramen Ekaristi pertama itu kapan ya? Atau sakramen Ekaristi saja? Kapan kira-kira menerima sakramen Ekaristi pertama kali? Kelas berapa? Ya, Fiona dulu. Pertama kali saya menerima sakramen Ekaristi pada saat saya kelas 4 SD. Ya, umur berapa itu ya? Dihitung. Udah kayak 4 tahun yang lalu. Ya. Oh, 4 tahun yang lalu ya. Sekarang umur berapa? 13. Kurangi 4. 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. Oke. Kalau Grace Aku kelas 4 tahun 2018. kelas 4. Oh, ya. berarti sama ya. Rata-rata ya memang kalau penerimaan sakramen Ekaristi itu ya kelas 4 ya. Barengan. Usia 10 Saya tahun. kan dari Oh iya. Semarang. Iya. Baik. Kira-kira waktu dulu pertama kali menerima sakramen Ekaristi, menerima hosti Tuhan itu rasanya gimana? Pertama kali menerima? Seneng terus bahagia gitu karena bisa menyambut ya kan pertama kali, jadi ya seneng banget. Oh, rasanya seneng gitu Iya. ya, bisa menyambut tubuh Tuhan. Iya. Yang membuat seneng dan bahagia apa ini? Karena rasanya, ada rasanya nggak sih itu hosti itu? Nggak ada ya. Nggak ada. Terus yang membuat seneng apa ini kira-kira? Ya karena bisa menerima Tuhan Yesus dalam hidup gitu. Oh gitu ya, wah luar biasa teman-teman, mantap. Wah. Iya, kalau Chris apa? Iya, senang juga, senang bahagia. Terus akhirnya rasa keponya terjawab. Kan sebelum komuni kan cuma duduk ngelihat mama papa baris nerima hosti kan kayak wah itu rasanya gimana ya. Jadi setelah komuni pertama kan wow ternyata kayak gini. Jadi rasa keponya udah hilang. Oh, wow gitu ya. Luar biasa. Wow. Ternyata Tuhan Yesus wow. Iya, oke. Tapi sekarang ketika pandemi kan kita semuanya tahu sekian tahun kita tidak bisa misa online atau mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung. Rasa-rasanya gimana? Masih wow atau tidak nih? Karena kan komuni batin ya. Iya. Nah, gimana rasanya ini? Rasanya pasti beda banget ya. Beda. Soalnya kan biasanya nerima secara langsung gitu, terus selama online ini cuma nerima dalam bentuk rohani aja, jadi beda banget sih rasanya. Beda banget Iya. ya. Kira-kira mulai ada rasa kerinduan untuk menerima hosti itu minggu keberapa atau bulan keberapa sejak pandemi ketika gereja menutup semuanya? Mulai bulan kedua ya. Terus Bulan kayak kedua? Iya. Pandemi itu mulai bulan Maret, Iya. berarti bulan April itu sudah rindu. Iya. Wow, wow, luar Iya. biasa ya. Kalau Grace, Iya. 1 minggu nih jangan-jangan nih. Iya. Oh, iya. Pertama Iya. kali ngisa udah wah kok beda banget kayak Beda kurang banget dapet ya. feel-nya. Iya. Oh, gitu ya. Tapi setelah pandeminya berjalan dan kemudian online terus, mesti juga wow gitu ya, Terbiasa. nyaman ya. Gimana rasanya ketika mengikuti misa Ekaristi dengan online? Grace dulu gantian ya. Ya rasanya ya kurang gitu ya, tapi ya mau gimana lagi kondisinya kayak gini, ya udah jalani aja. Tapi ya kangen gereja gitulah ya. Biasanya gereja. kan pelayanan dan lain-lain gitu. Ini cuma duduk ngeliatin doang, terus komuninya juga nggak makan atau cuma nyanyi doa gitu kan. Rasanya ya beda banget. Oke. Fiona, Rasanya kurang mantep gitu. kurang mantep. mantep. Kok nggak mantep kenapa? Gimana ya Pak ya? Kan biasanya kita nerimanya kan langsung gitu. Ini cuman secara rohani tuh jadi kayak kurang gimana gitu. Oh gitu ya. Iya. Rasa-rasanya seperti belum terima komuni, dulu komuni batuk gitu ya. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ketika misa online itu Anda di rumah juga serius nggak? Berdoa, mengikuti, pakaiannya juga rapi, lengkap, atau jangan-jangan enggak? Coba pengalaman ini, Grace ini senyum-senyum sepertinya. Ayo, jujur loh ya. Kadang rapi, kadang juga misa jam segini ya pakai baju seadanya. Terus juga ya kadang ya kalau capek gitu ketiduran terus pas homili gitu. Iya, Fiona? Ya
Ya sama Pak, kadang-kadang rapi tapi kadang juga itu kalau misa di gereja kan pasti udah siap nih sejam sebelumnya. Kalau lagi online tuh kayak 15 menit jadi kayak udahlah pakai yang ada dia dulu terus yaudah terus kadang juga pas homili juga ngobrol terus ngantuk ya gitu. Beda banget. Iya. Waktu mengikuti Ekaristi disiapkan juga nggak di meja ada lilin, ada salib, Iya, salib. seperti itu. Disiapkan. Misa bersama keluarga atau sendiri? Bersama keluarga. Wah luar biasa, ternyata Dom Savian ini luar biasa ya, hidup rohaninya oke, maka terpilih menjadi seksi rohani di OSIS tahun periode ini. Wah, luar biasa. Wah. Masih sharing dulu, kira-kira Ekaristi bagi Anda itu apa? Menurutku Ekaristi itu kehadiran Allah di tengah-tengah kita gitu. Terus juga mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum sengsara untuk menebus dosa manusia. Jadi kayak ya mengenang gitu. Wow, luar biasa. Materi pelajaran kelas 8 Iya ya. Ya, ya, oke. kemarin ya, materi yang Oh, ini Frater Iwang ini juga ngajar di sini ya? Oh, ternyata Frater Iwang ini sebagai narasumber juga mengajar di SMP PL Dominico Savio. Enggak frater. Oh, enggak frater. Saudara. Ya, Mbak Fiona sekarang. Ya. Ekaristi itu kira-kira apa menurut Kalau Anda? Ekaristi bagi saya itu adalah upacara mengenang wafat dan kebangkitan Yesus dan juga menerima tubuh Kristus dalam hidup kita gitu Pak. Ya. Oke, ternyata memang Ekaristi itu sangat berguna ya menghidupi kita dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang beriman Katolik. Maka kita juga akan bersama-sama mencoba untuk menggali lebih dalam pentingnya Ekaristi bagi hidupku. Hidupku berarti secara pribadi masing-masing, karena perjumpaan itu adalah perjumpaan secara pribadi. Maka kita juga akan mencoba mendengarkan bersama-sama dari narasumber kita, Bapak Filipus Iwang Diwangkoro. Beliau mungkin nanti akan mencoba menjelaskan, mungkin juga nanti dalam penjelasannya bisa loh kalau Anda mau bertanya mengenai Ekaristi itu ya. Mungkin apa terserah nanti ditanyakan kepada beliau. Monggo kepada Oh iya. Pak Iwang, Ya. saya persilahkan. Oh, saya mau tanya dulu. Saya ada sebelum nah ini kan nggak ada di contekannya kemarin. Nah, saya ngeprank ya. Loh, waktu misa online itu yang paling perasaan yang paling dominan apa? Iya. Akhir-akhir ini aja. Kangen gereja. Kangen gereja. Iya. Kangen berkumpul atau kangen misanya? Iya dua-duanya. Dua-duanya. Loh, kumpulnya sama siapa kalau kangen? Kan Miss Dinar. Oh, kirain terus ada temennya. Waduh. Yang ngajakin, bisa ya? Oh, kayak gitu. Waduh. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Atau belum gitu ya? Atau nggak mau ngaku di sini? Waduh. Enggak kok. Nggak apa-apa, nanti siapa tahu dia nonton. Enggak dulu. Sip, ya sekolah dulu aja. Itu dipikir nanti. Nah, sebenarnya kalau misa online itu ya saya juga mengalami misa online ya, karena sama-sama pandemi ya, sama-sama di Indonesia, dan saya juga baru memasuki kota Semarang, dan di Jogja pun sebelumnya juga sering mengikuti misa online. Tapi ya memang beda rasanya ya kalau misa online, bahkan itu kan baru, itu saya masih cukup ingat itu kira-kira menjelang Paskah ya, itu sekitar minggu ketiga itu gereja sudah mulai ditutup, Prapaskah ketiga itu gereja sudah mulai ditutup, dan kemudian kita harus misa online ya, misa online. Kemudian di waktu Paskah ya, kita Paskah pertama itu sudah mengalami misa sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Bahkan di saat komuni itu saya sempat menangis ya, karena tersentuh sok-sokan ya, melankolis banget. Menye-menye ya, enggak, tapi memang
ada sesuatu yang berbeda. Iya. Gitu. Ada Betul. sesuatu yang berbeda Kurang. semacam Iya, kurang, ada kerinduan gitu. Benar banget. Nah itu kan terus akhirnya ya tapi sebenarnya pun hal ini karena memang situasinya cukup sulit ya, karena daripada berkumpul terus kemudian muncul kerumunan, akhirnya terjadi penularan ya gereja memilih untuk menutup meskipun tidak menghentikan perayaan Ekaristi, karena bagi gereja yang terpenting adalah keselamatan jiwa-jiwa. Salus animarum suprema lex. Hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa. Makanya daripada ikut misa terus malah penyakitan, ya mending gerejanya ditutup sementara, misanya dibuat online. Dan komuni batin pun secara rohani itu juga ya benar memang adanya, karena biasanya ya, kalau biasanya yang saya tahu kalau sejarahnya komuni batin itu biasanya memang untuk yang berhalangan baik secara fisik maupun spiritual. Kalau spiritual itu biasanya memang di gereja Katolik itu ada semacam bagi orang-orang yang berdosa berat ya, semacam ada pembunuhan, kemudian aborsi termasuk itu di dalamnya, itu termasuk dalam dosa berat dan itu tidak diperkenankan untuk menerima komuni ya, komuni secara fisik ya, pasti itu ya, itu tidak diperkenankan sebelum dia nanti mengaku dosa begitu. Jadi biasanya ketika ya dia boleh tetap ikut misanya boleh, cuma tidak diperkenankan untuk menerima hostinya. Nah makanya kalau berdosa berat dan belum mengaku dosa itu nanti belum boleh menerima komuni itu, dan komuninya ya kayak yang kita lakukan itu ya dari Santo Alfonsus Liguori ya, itu. Tapi juga sebenarnya ada beberapa doa dari kitab suci itu, kalau nggak salah di Mazmur itu ada tentang juga termasuk dalam komuni doa komuni itu. Jadi kalau bosen dengan format yang itu Santo Alfonsus itu nanti bisa kalau nggak salah di Mazmur 8 ya itu. Nah itu yang tentang misa online ya. Jadi sebenarnya sah-sah saja, cuma itu tadi ada yang kurang. Nah mumpung sekarang ini sudah PPKM itu kan sudah dilonggarkan. Ini ada yang udah mulai misa lagi nggak? Sudah. Oh sudah. Oh ternyata sudah rajin-rajin. Sudah. Iya. Ya. Saya yang belum malah. Wah, gimana? Tapi Pak Iwang begini, yang kita bicarakan itu kan masalah Ekaristi ya. Iya. Nah, Ekaristi itu apa sih sebetulnya? Nah, kalau yang Ekaristinya itu sendiri ya, Ekaristinya itu sendiri adalah kalau di Lumen Gentium itu Apa itu Lumen Gentium itu? Lumen Gentium itu Bahasa Indonesianya apa ini, Pak Iwan? Lumen itu terang. Gentium itu terang bangsa-bangsa. Jadi gereja berusaha menerangi bangsa-bangsa di dunia, menerangi dunia. Nah, itu menjelaskan di Lumen Gentium 11 itu dijelaskan bahwa Ekaristi adalah puncak perayaan hidup umat Katolik. Ya, di situ jelas dikatakan bahwa Ekaristi adalah puncak hidup orang Katolik. Jadi kalau enggak misa berarti kita tidak mengalami puncaknya. Ya, Kok disebut sebagai puncak itu apa itu? Nah karena ya ini agak panjang. Agak panjang ya. Ya, agak panjang ya. Gereja membahas ini 2000 tahun. Saya merangkumnya dalam. Kalau 2000 kita cukup 20 menit saja ya. Ya, mari Pak. Nah itu, jadi seperti yang tadi diungkapkan oleh Grace ya. Grace tadi mengungkapkan bahwa Ekaristi adalah kita merayakan kurban ya. Tadi memang di materinya kayak gitu ya. Ya. Gereja itu dalam Ekaristi kita merayakan kurban yang Yesus yang hadir sebagai kurban. Kita perjamuan Paskah, kita mengenang perjamuan Paskah di mana Yesus hadir. Dalam misteri Paskah itu ada sengsara yang suci, kebangkitannya dari alam maut dan kenaikannya dalam kemuliaan. Itu dalam Sacrosanctum Concilium 1. Itu dokumen Konsili Vatikan II itu tentang liturgi. Jadi di sana jelaskan bahwa memang di dalam perayaan Ekaristi itu kita merasakan kehadiran Yesus sendiri sebagai kurban. Nah, makanya terus kemudian
eh, di dalam Ekaristi itu, di dalam Ekaristi ada kita merasakan ada kehadiran Yesus sendiri, baik itu dalam sosok imam ya, sosok imam. Jadi di dalam gereja, dalam perayaan Ekaristi itu kita merasakan kehadiran Yesus itu dalam minimal itu dalam 3 hal. Pertama itu di imamnya, romonya ya, yang memimpin itu sebagai imago Dei atau impersona Christi, ya, gambaran Allah yang hadir. Kan jelas yang memimpin siapa, karena kan hanya romo atau imam yang bisa melakukan konsekrasi, perubahan dari hosti roti itu menjadi tubuh dan anggur menjadi darah. Nah, itu namanya kalau di bahasa teologi itu namanya transubstansiatio. Ya, itu. Jadi perubahan. Itu agak susah ngomongnya emang ya. Lidah saya aja sering kalau ngomong itu jelasin itu sering jelimet. Transubstansio ya. Oke, ada perubahan makna. Ya, ada perubahan. Jadi dari fisiknya tetap sama, tapi maknanya, isinya itu sudah berubah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam sabdanya. Ya, kan di misa itu selalu ada bacaan kan, bacaan pertama, bacaan kedua. Bacaan pertama biasanya dari Perjanjian Lama, bacaan kedua dari Perjanjian Baru, dan bacaan Injil. Sadar nggak kayak gitu? Sadar. Oh, sadar. Jadi kalau misa itu serius, nggak tidur. Pernah baca soalnya. Oh, pernah Kan baca. nonton. Oh, ya biasanya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kehadiran Yesus itu sendiri. Ya, memang nyata. Karena apa? Kan di Kitab Suci juga dituliskan, barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, jadi ada 3 itu ya, minimal kehadirannya itu tadi dalam sosok imamnya, romonya, dalam sabdanya, bacaan-bacaan Kitab Suci, dan yang terakhir yang hadir memang hadir, dinyatakan hadir oleh Yesus sendiri. Begitu. Oke. Jadi itu tadi sebagai puncak tadi ya, Pak Iwang ya. Ekaristi juga di satu sisi dikatakan sebagai sebuah sumber. Jadi puncak dan sumber. Nah, kalau sumber ini apakah sama ataukah bagaimana nih sumber ini? Sumber itu kan berarti sesuatu yang memberikan kita sesuatu yang tidak pernah habis gitu ya, sesuatu yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sama seperti sumber air. Sumber air itu kan memberikan kita selalu kesegaran. Kita tidak akan pernah habis-habisnya mengambil dari sumber itu. Sumber itu apa, Pak? Nah, kalau sumber ya dalam Ekaristi itu kita kan sudah menerima ya. Setidaknya kita menerima dalam Ekaristi, kita menerima bahwa Tuhan itu hadir, dan kita bukan hadir secara ya udah cuma hadir gitu aja, tapi memang hadir di dalam hati kita, karena kan ketika kebangkitan Tuhan itu menjadi salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus itu kehadirannya melampaui batas ruang dan waktu. Batas ruang dan waktu, sehingga Yesus hadir di dalam hati kita, dan melalui Ekaristi kita diingatkan kembali tadi sebagai suatu peringatan, sehingga kemudian Tuhan hadir, kemudian kita merasakan kehadirannya, kita merasakan kasihnya yang secara nyata dalam tubuh dan darah Kristus. Nah, itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Jadi ada kepuasan, kayak tadi misalnya misa tapi online gitu, ada kerinduan sehingga memang kita tetap mengikuti Ekaristi, tapi kan ketika tidak menerima secara fisik ada kerinduannya itu. Nah, kita kayak semacam ada yang kurang, kemudian gairahnya menjadi lebih ya turun gitu. Kemudian nah, itulah ketika kita datang ke Tuhan, kita mendapatkan sumber kekuatan, sehingga ini langkah yang selanjutnya adalah di perayaan Ekaristi, di akhirnya adalah kita diutus ya. Kita diutus. Nah, dalam perayaan Ekaristi itu kita diharapkan untuk menimba kekuatan, entah dalam sabdanya, kemudian dalam juga wujud nyatanya dalam tubuh dan darah Kristus, kemudian kita akhirnya mampu sehati dan sejiwa dalam kasih ya. Jadi bukan hanya kita berhenti dalam perayaan Ekaristi itu saja, tapi juga nanti diharapkan mampu untuk berbagi kasih seperti ke-12 rasul gitu ya. Ketika sudah melakukan perjamuan,
kemudian akhirnya mampu untuk mewartakan kasih Allah gitu. Wah, luar biasa penjelasannya Pak Iwang ini ya. Saya jadi ingat ketika dulu mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, ketika kita datang, kita bisa melihat banyak teman, banyak saudara. Ketika pulang dari gereja, kita bisa bicara, bisa ngobrol. Rasa-rasanya ada sebuah ikatan satu sama lain. Maka saya menjadi teringat bahwa gereja itu juga menjadi sebuah persekutuan, ya, sebuah persekutuan. Mungkin Pak Iwang juga bisa lebih memperjelas bahwa kehadiran kita di gereja itu mengikuti perayaan Ekaristi akan membawa kepada sebuah ikatan secara personal dan juga sebagai sebuah saudara. Maka di dalam perayaan Ekaristi itu kan kita menerima komuni ya, komunio. Kemudian juga ada sebuah ikatan itu kan koinonia gitu kalau nggak salah ya, persekutuan. Nah mungkin Pak Iwang bisa menambahkan lagi sebelum, tidak terasa loh ini kita sudah hampir 30 menit mengudara di ruang virtual ini. Mungkin bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lain ya, kita bicarakan lagi ya. Mungkin part bisa part 2 ya. Nanti bisa disambung lagi ya. Tapi mungkin dijelaskan dulu Pak Iwang apa ikatan itu tadi dan juga komunio tadi. Ada koinonia dan juga ada komunio. Ya, jelas ya bahwa di komuni ya, kata komuni itu berasal dari kata komunio ya. Komunio itu berarti persekutuan. Nah, kenapa kok komuni itu diambil dari kata komunio? Ya, itu berarti ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, meskipun kita seringkali hanya menerima tubuhnya saja ya, dan di sana kan berarti dipecah dan dibagi. Kalau bentuk aslinya kan gede, terus kemudian dipecah-pecah, terus dibagi. Tapi biar lebih sederhana terus dicetak satu-satu gitu, biar lebih gampang. Nanti takutnya baginya kecil-kecil gitu. Mungkin untuk turan, remuan. Tapi meskipun remuan itu tetap sama. Itu pertanyaan saya nih. Nah, itu tetap sama. Dapat kecil, dapat gede sama ya berkatnya ya. Dapat segini. Sama juga ya. Sama ya. Itu tetap utuh tubuh Kristus ya, yang satu utuh. Ya, bukan berarti nanti kalau dapat kecil itu cuma dapat tangannya, jarinya enggak, tapi itu utuh ya. Jadi kita mendapatkan itu. Nah, di situ ketika kita menerima tubuh Kristus itu kita dipersatukan dalam tubuh Kristus ya. Kalau dibaca kitab suci itu sering kita dengar itu satu tubuh kemudian banyak anggotanya gitu ya. Ya kan, atau enggak Yesus pokok dan kitalah carang-carangnya. Nah itu kan ada lagunya kan ya, tahu nyanyi? Ya terserah. Gak usah dulu nanti lama. Nah itu ya, jadi memang ketika kita dalam menerima komuni tubuh Kristus itu kita dipersatukan dalam tubuh Kristus itu sendiri. Makanya yaudah kita menjadi satu tubuh gitu, dalam arti spiritual ya. Bukan dengan demikian dan di gereja pun ketika kita memasuki gereja kita itu dipersatukan oleh umat yang lain ya, umat yang lain, karena kita kan ketika masuk di gereja kita menjadi satu persekutuan gereja ya, G-nya yang G besar bukan hanya G kecil dalam bentuk gedung, tapi kita menjadi suatu bahkan ketika kita dibaptis kita sudah masuk dalam anggota gereja dan kita perayaan Ekaristi kita dipersatukan dengan iman-iman yang lain gitu. Karena iman kita juga akan berkembang ketika berjumpa dengan iman yang lain. Itu Pak, komunio ya. Luar biasa. Dari Grace dan Fiona mungkin ada pertanyaan kepada Pak Iwang berkaitan dengan masalah Ekaristi ini, sesuai dengan tema kita bahwa Ekaristi itu penting bagi hidupku. Mungkin ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau pertanyaan titipan dari teman-teman mungkin? Atau mungkin mau mengatakan sesuatu, harapan kepada teman-teman supaya ketika parokinya bisa offline, diminta untuk ikut misa offline di gereja. Ayo misa gitu. Ya. Silakan. Ada pertanyaan dulu enggak? Atau mungkin ada harapan? Harapan ya. Oke, ya. Ya setelah gereja dibuka lagi, jangan lupa tetap misa. Tapi kalau misalnya ya belum gantian, kan ada gereja yang gantian, itu tetap misa online aja, jangan kendor, tetap misa gitu. Karena kan tadi yang seperti bahas, misa itu penting gitu. Ya, jangan males. Oke. Fiona?
Ya buat teman-teman yang udah bisa ikut misa offline, sebaiknya ikut aja ya, jangan terus karena offline udah keenakan online terus males jadi offline. Pokoknya tetap harus semangat nih ke gerejanya gitu. Harus semangat. Ya. Harus wow. Harus wow. Iya, ternyata memang perayaan Ekaristi secara offline itu sungguh sangat memberikan kita kedekatan dengan Tuhan karena kita bisa langsung bertatap muka dengan imam, dengan petugas liturgi, dengan umat yang lain. Perayaan Ekaristi juga membawa kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan karena kita menerima tubuh Tuhan sendiri dan juga menerima sabda-sabda Tuhan. Sabda-sabda Tuhan yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita ini. Dan juga perayaan Ekaristi itu membawa kita semakin mempunyai keterikatan satu sama lain sebagai sebuah persekutuan. Dan sebuah kebahagiaan itu kemudian kita bagi-bagi dalam perjalanan hidup kita setelah pulang dari gereja. Karena kita diutus untuk membagikan yang namanya kasih kepada siapapun juga. Bahwa kehadiran Tuhan yang kita terima kemudian kita bagikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kita perlu tetap ikut misa offline selama memang paroki sudah membuka dan tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan, menjaga jarak dan tetap bahagia dan gembira. Oh ya Pak, saya iya. mau menambahkan satu hal. Oke, ya, Pak ini Imam. bagi yang mau mengikuti ya meskipun misa online maupun offline, terutama yang offline. Nah ini saya merangkum dari Katekismus Gereja Katolik ya, artikel 1384 itu di situ Kristus sendiri yang mengundang kita untuk menyambut Dia dalam Ekaristi. Dan karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang agung dan kudus ini dengan melakukan pemeriksaan batin karena Ekaristi itu sungguh Allah, maka kita tidak boleh menyambutnya dalam keadaan berdosa berat. Untuk menyambutnya dengan layak kita harus berada dalam keadaan berdamai dengan Allah. Jika kita sedang dalam keadaan dosa berat, kita harus menerima pengampunan melalui sakramen tobat sebelum kita dapat menyambut komuni kudus. Nah, ini kami mengajak bagi teman-teman, Bapak Ibu, karena kita sudah mungkin terbiasa lama misa online, kemudian juga tidak mengaku dosa, ya, tidak mengaku dosa. Ada baiknya, alangkah lebih baiknya, karena kan kita sudah istilahnya ya kotor selama ini juga udah jarang mengaku dosa, kemudian harus menyambut tubuh Kristus yang hadir. Masa Tuhan yang hadir itu kita di hati kita itu kita tempatkan di tempat yang kumuh, kotor, penuh dosa. Nah, ada baiknya sebelum kita misa offline menyambut tubuh, terutama untuk menyambut tubuh Kristus itu ada baiknya kita mengaku dosa terlebih dahulu. Sudah bisa kok, beberapa tempat memang sudah bisa. Kalau mau minta langsung ke romonya pasti akan diterima gitu. Jadi itu demi kelayakannya aja. Iya ya. Karena di dalam hukum gereja itu mengaku dosa minimal satu atau dua ya? Dua kali ya. Itu kalau bagi teman-teman yang Katolik napas gitu. Natal dan Paskah. Mengaku dosanya waktu Natal dan Paskah. Ya, memang betul ya. Memang kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita, termasuk ketika kita misa online pun sebetulnya kita harus mempersiapkan diri. Paling tidak 10 menit, 15 menit sudah ditata tempatnya, kemudian kita berpakaian layaknya kita menghadap Tuhan, kemudian kita duduk dengan baik, mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, kemudian berdoa. Itu di misa online. Apalagi di misa offline juga harus kita siapkan. Dan memang hati yang damai itu sungguh kita perlukan, karena juga dalam sabda Tuhan bahwa harus berdamailah dahulu dengan saudaramu. Kalau kita akan ke gereja harus dengan hati yang damai. Baik, teman-teman muda, Fiona dan Grace, dan juga terima kasih kepada Pak Iwang yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan masalah Ekaristi. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwa Ekaristi penting sekali dalam kehidupan kita secara rohani. Dengan Ekaristi itu kita menjadi semakin ditumbuhkan, disadarkan, dan juga semakin mendapatkan berkah dalam kehidupan ini. Dan jangan lupa bahwa hidup harus dibagikan dengan penuh kasih.
Baik, kita akhiri perjumpaan di ruang virtual ini, kita lanjutkan dan kita nantikan episode berikutnya bersama-sama dengan Seksi Rohani OSIS dan juga tim Kristianitas SMP PL Dominico Savio dengan berbagai tema-tema yang menarik. Oke, terima kasih atas semuanya. Namun sebelum kita mengakhiri semuanya, sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan juga hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf dan semuanya ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Baik, kita tutup dengan doa sebelum kita selesai. Kalau ini doa yang serius ya. Grace ya yang nutup dengan doa ya. Ya. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang kami podcast tadi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri podcast ini. Berkati kami semua dalam melanjutkan aktivitas kami. Semoga menjadi berkah bagi sesama kita. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.